dan Kak Age boleh tahu nih ada kegiatan apa sih di Mabes Polri malam ini Bang? Ayo, duluan kamu jawab. Jadi malam ini itu tuh kita ingin melaporkan tadi tuh kita habis saja melaporkan salah satu kuasa hukum pengembang gitu. Mungkin seperti semuanya sudah tahu, 12 tahun yang lalu mamaku kan beli unit apartemen. Nah, dibayar lunas. Namun sampai dengan hari ini kita tidak menerima seluruh unit apartemennya gitu. Nah, uangnya kami juga tidak kembali dan makanya mama melakukan upaya hukum selama 12 tahun dan sampai dengan hari ini terdapat 9 putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kalau misalnya mamaku tuh memang patut dilindungi oleh hukum gitu. Hanya saja yang dilakukan pengembang itu adalah mereka melaporkan mama ke Polda Metro Jaya dan ini difasilitasi gitu. Kenapa kita tahu ini? Karena sudah ada surat rekomendasi dari Komnas Perempuan, dari Dirjen HAM, Kemenkumham, dan dari hasil gelar perkara di Mabes Polri ini yang menyatakan kalau memang tidak ada unsur tindak pidana yang terjadi gitu. Tapi hanya saja pihak Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan seterusnya. Nah, di salah satu persidangan yang dimana 9 putusan tadi itu, di salah satu 9 putusan tadi itu, pengacaranya pengembang ini, mereka tuh mendapatkan informasi tentang data perlintasan yang mamaku dari Polda Metro Jaya dan diberikan kepada KPN Jakarta Selatan gitu. Nah, ini kan maksudnya apa? Kan tidak ada izin sama sekali dan kenapa data pribadi mamaku dibocorkan seenaknya seperti itu gitu. Maka dari itu hari ini kita telah melaporkan hal tersebut. Mungkin ada yang mana? Gimana Bang, tadi di atas tuh ketemu siapa dan seperti apa hasilnya Bang? Ini agak lucu nih. 2 hari lalu kami sudah datang ke sini melaporkan, tapi tidak dengan Mbak Alia ya. Pertama-tama kami laporkan di Dirtipidum, ditandatangani. Kemudian karena tidak lengkap bukti laporannya, kami tapi dikasih tahu, oh ini Dirtipidum ya, Dirtipiter deh katanya. Kami pergi ke Dirtipiter, ditandatangani. Hari ini kan datang lagi, konsultasi katanya. Kami ke Dirtipiter lagi, ini Dirtipidum nih katanya, balik lagi ke Dirtipidum tadi. Jadi seperti itulah 4 kali bolak-balik ya. Akhirnya tadi dibuatkanlah laporannya lidik oleh Dirtipidum ya. Jadi tidak Dirtipiter ya. Nah, adapun laporannya tadi mengenai dugaan tindak pidana yang oleh KPN diberikan surat kepada Iki Parida. Iki Parida ini adalah advokat, dosen, dia gelarnya Dr. Iki Parida SHM LLM. Kemudian dari suratnya KPN ini ketahuan bahwa yang membocorkan itu adalah pengacara pengembangnya, pengacaranya, dan kemudian nanti kami minta supaya diselidiki. Dan jika terbukti akan dipidana 6 tahun. Jadi ini akibat daripada pengembang nih bertele-tele, maka akan banyak nanti korban. Selain itu juga tadi juga kami melaporkan Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim sama Dir ya, tentang hakim yang membuat surat palsu atau akte palsu, di mana hakim ini yang sebelumnya membuat akte palsu berupa 1 set itu putusan, tapi isinya palsu. Palsunya antara lain, sudah saya tolak saksi ini 2 orang suami istri ya, kamu kalau memberi keterangan saya suruh tangkap polisi coba. Saya bilang begitu, maka dia sadar dan kembali tidak jadi memberi keterangan. Kamu pengacaranya klien saya ini dan 12 surat kuasamu masih berlaku kan? Saya bilang gitu.
maka dia pergi tidak memberi satu keterangan pun. Tapi walaupun demikian, keterangannya banyak di dalam pra peradilan ini. Kemudian ada juga ahlinya Mabes Polri, yaitu Dr. Warasman Marbun. Dia hanya memberi keterangan sebentar, ada sekitar 26 menit, tapi tambah keterangannya 4 halaman. Nah, berarti kan memberi keterangan palsu gitu ya. Kemudian 3 jam ahli kami diperiksa, tapi keterangannya ditulis di situ lebih sedikit daripada keterangan Warasman. Nah, ini luar biasa ini hakim yang satu ini, maka saya laporkan. Demikian juga jurisprudensi kami tuliskan di situ, tidak kelihatan jurisprudensinya. Kemudian juga kami tuliskan juga di situ pra peradilan tidak ditanggapi, maka kami laporkanlah hakim ini. Tapi Mabes Polri ini seperti takut menerima laporan ini. Aduh bang, laporannya hakim sih wakil Tuhan katanya. Nah, nanti aku ndak enak nanti kalau sampai pas aku memberikan ACC aku dipanggil katanya. Jadi sampai bersitegang juga sama penyidiknya, tapi karena terbuka dia bilang dia tidak mau dipanggil, maka saya gelarlah di hadapan para jenderal-jenderalnya. Kebetulan mantan wadir juga ya, maka dikasihlah solusi, dan solusi daripada kau tekan-tekan penyidiknya pusing nanti mereka katanya. Diberikanlah solusi, kami siratilah Kapolri, Wakapolri, Wakabaris-Krim, Kabaris-Krim, dan Dirtipidum. Jadi tadi sudah selengkap semuanya itu kami surati dan kami lampirkan bukti-buktinya. Itulah kira-kira laporan kami. Jadi intinya pengembang ini sangat nakal. 12 tahun ikut Parida beli apartemen, tapi sampai sekarang terus dikerjain. Maka biar sekalian semua ada yang dipecat atau di mana, maka hakim Jakarta Selatan yang memelihara kasus ini akan berhadapan dengan hukum. Itulah kira-kira yang mau saya pesankan ya. Oke, berarti, termasuk para pengacaranya juga berhadapan dengan hukum. Oke bang, berarti status dari Ibu Ike sendiri kan sekarang sudah menjadi tahanan dan tersangka bang ya? Iko Parida sekarang tersangka dan tahanan, yaitu melanggar pasal 242. Tapi dia nggak pernah mengucapkan pasal 242 itu, tidak pernah datang ke pengadilan. Tapi dia oleh pelapor dituduh melakukan pasal 242 atau melanggar pasal 242. Sementara kemenangan Ibu ini 9 kali. Kemenangan pertama dari dari apa namanya itu? Bukan, kemenangan pertama dari MK. Dari MK. Jadi putusan MK itu kan final and binding. Ibu ini juga memperoleh seperti itu, dia putusannya final and binding, yaitu memperoleh kuasa bisa melakukan kesepakatan pasca nikah. Itu kan artinya udah final and binding. Tapi orang itu tidak percaya begitu saja sama Mahkamah Konstitusi, kemudian digugat secara perdata, lalu dilayani ibu ini. Maka 2 peradilan terakhir itu dimenangkan oleh ibu ini. Nah, dibikin penyakitnya. Oh, Anda itu menang karena memberi keterangan palsu. Keterangan palsu bagaimana? Dia cuma mengajukan pra peradilan 3. 2 materi peradilan itu sudah pernah diuji di pengadilan sebelumnya. Antara lain surat dari BPN, dari surat PT Cipta Karya. Dan yang satu adalah materi pra peradilan yang final and binding di Mahkamah Konstitusi, kan diajukan lagi, dan itu juga menjadi keterangan yang sangat valid kata hakimnya kan begitu. Sementara yang mengajukan adalah pengacaranya yang mengajukan, bukan juga oleh ibu itu. Nah, kemudian digugat di Selatan ke perlawanan eksekusi. Ketika mau dieksekusi banding juga. Ketika mau dieksekusi, orang itu pura-pura mengalah, diantarkan ke hakim nih kunci apartemennya. Diantarkan ke hakim kunci apartemennya. Setelah ditempati apartemen itu 1-2 hari dimatikan listrik, dimatikan telepon, dikunci dapur. Kan tidak bisa sama airnya. Maka sampai sekarang apartemen itu belum bisa diperoleh oleh ibu ini. Jadi demikian juga
apa namanya, karena orang itu membuat laporan fitnah, yaitu ibu ini katanya memberi keterangan palsu di bawah akte otentik, maka sekarang ibu ini menjadi tersangka dan ditahan di rumah Pondok Bambu. Saya akan perhitungkan 1 hari ditahan 1 triliun. Jadi kalau ditahan dia semakin lama, semakin banyak nanti uang kita akan kita dapat dari apartemen itu atau dari perhimpunan penghuni, siapa namanya? PT EPH, P3SRS, Yang atasannya Pakuan. Pakuan Group akan kita gugat nanti berapa ratus triliun, dan akan sepersiapkan gugatan perdata dan tata usaha negara juga. Jadi dilama-lamain aja di situ. Pokoknya saya bilang saya ibu itu tenang-tenang aja di dalam, akan saya buktikan nanti bahwa ibu akan digugat, apa namanya, ibu akan menggugat nanti, dan kita akan habisi hartanya semuanya gitu. Karena siapapun orang ini terus terang ini tidak baik cara-caranya. Kenapa? Karena Kapolri sudah mengeluarkan surat SP3 terhadap kasus ini. Surat Kapolri itu ditujukan ke saya satu, ditujukan ke Kapolda Metro Jaya. Tetapi yang ke Kapolda Metro Jaya, rupanya orang itu diam-diam langsung kerjasama dengan jaksanya, maka P21. Atas dasar apa dia P21 sedangkan sudah 15 kali bolak-balik? Yaitu atas dasar dugaan saya dikerjasama mereka itu, sehingga bisa lebih P21 antara Polda Metro Jaya dan Kajari DKI ya. Nah, sementara pergantian bisa P21 ini karena Kajatinya diangkat jadi pejabat lain, kemudian jaksanya dipindah ke Sumatera Jambi. Nah, gantilah dengan Kajati baru dan jaksa yang baru, langsung P21. Ini kan masuk akal. Sedangkan tidak pernah diperintahin keterangan tersangka dan saksi-saksi, tidak pernah dimintai keterangan antara Profesor Harkertus Snomo, tidak pernah dimintai juga keterangan atau konfrontir antara saksi dan tersangka. Dan jadi begitulah rumitnya persoalan ini. Jadi sebetulnya persoalan ini adalah harusnya sudah selesai 12 tahun lalu beli apartemen klien saya, hingga saat ini belum bisa diterima apartemennya. Itulah kira-kira. Oke, berarti Abang sebagai kuasa hukum menetapkan ada 2 orang yang bertanggung jawab atas ditahannya Ibu Ika, itu hakim dan pengembang, Bang ya? Hakim dan pengembang. Ya, hakimnya juga punya kepentingan karena 2 tahun di situ ditahan-tahan. Kemudian pengembangnya juga karena baik PT EPH ya maupun Pakuan Group juga bermasalah. Maka nggak apa-apa itu, karena orang itu saya lihat apa namanya luar biasa, maka kita kerjain ke pengadilan, harus dibayar nanti 1 triliun per hari apabila terlalu lama itu klien saya ditahan. Maka sekarang ini klien saya sudah ditahan kurang lebih 1 bulan ya. Nah, kita gugat nanti 30 triliun. Kalau 100 hari 100 triliun gitu. Ya. Keduanya sudah dilaporkan, Bang ya? Sudah akan dilaporkan. Sudah kita proses ya. Bukti-bukti juga sudah kuat, Bang. Iya. Pokoknya kita gugat semuanya orang itu. Iya. Bang, kalau boleh tahu kan saya baru ini ya, kasus ini. Sebetulnya lokasi apartemennya di mana dan apakah sempat menempati apartemen tersebut Ibu? Tidak pernah Ibu itu menempati apartemen itu. Lokasinya di Rasuna Said atau HR Rasuna Said ya, Kota Kasablanka ya. Nah, itu era Jet Prima Utama ya. Elit Prima Utama Casagrande. Elit Prima Utama Casagrande. Nah, sampai sekarang apartemennya itu belum diterima oleh Ibu itu, tapi diduga sudah pernah diperjualbelikan kepada orang lain, lalu dikosongkan. Kalau dikasih ke kita waktu itu, apartemennya itu sudah aslinya sudah tidak dibungkus lagi, kursi-kursinya juga sudah tidak dibungkus, kitchen setnya kotor segala macam, dan ada juga alat pel bekas dan
apalagi yang ada di situ tuh banyak kayak jendelanya itu sudah berkarat, sudah ya. di udah rusak gitu loh. Jadi sudah seperti dipakai Oh, gitu. Nilai jualnya sekitar berapa sih itu apartemen? 8 triliun kalau 8 miliar kalau 8 sekarang. miliar. Oh, berarti Jadi dibeli 3 miliar 50 juta 12 tahun lalu, tapi kalau harga sekarang 8 miliar. berarti agak luas ya untuk apartemennya ya. Luas. Kakak sendiri kan, kakak merasa kecewanya seperti apa? Karena kan ibu sendiri ya, masa ibu ya, ibu menjadi tersangka ditahan. Dan ditahan. Padahal kita ibu merasa beli dengan sesuai prosedur, gimana kekecewaan Iya. seperti apa? Kalau menurut saya jumlah uang itu tuh ya Mas ya, itu tuh mungkin itu sakit gitu. Cuman yang paling sakit itu tuh ketika mama saya itu, saya ngeliat mama saya tuh lebam-lebam gitu kan. Lebam-lebam? Lebam-lebam. Lebam. Ada Sebab soal mulai? sebab Lebam karena disuruh 80 orang menangkap satu orang. Oh. Jadi ketika ibu ini balik dari Jepang datang ke Indonesia baru disuruh tangkap. Satu apa namanya itu bireng apa namanya? Kalau ditangkap atau dikepung. dikepung itu 80 orang, 4 orang wanita, 4 orang wanita, satu bernama Pipi, bibirnya Jadi bibir mama saya dijedotkan ke ini ke tembok tembok besi. ke lantai gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya dilihat dari TikTok aku dan TikTok Pak Kamarudin juga, TikTok aku Ali Hiroko. Nah di situ kan aku sempat cerita. Contohnya tuh itu tuh ketika mama ngasih lihat lebamnya itu aku kaget banget. Karena mama tuh awalnya mau nelfon kuasa hukum tapi HP diambil, nggak dibolehin nelfon kuasa hukum. Padahal kan itu juga melanggar KUHP gitu. Ketika aku lihat tangan mama gemeteran, kita minta visum dan kita minta videonya ke Polda karena katanya dia mama kamu tuh melawan gitu kan. Terus aku bilang boleh Pak diperlihatkan videonya ke kita gitu, karena mama saya bibirnya itu sudah biru, terus habis itu tangannya itu tuh biru juga, dan mama saya kan pakai kerudung dan kerudungnya sempat ditarik juga katanya seperti itu gitu. Tapi sampai dengan hari ini tidak diperbolehkan untuk melakukan visum. Nah apa yang mereka lakukan, mereka tuh memutarbalikkan fakta dan mereka bilang karena ditangkapnya di Soekarno-Hatta makanya ini orang coba untuk kabur. Padahal kita punya tiket kalau misalnya mama memang baru kembali ke tanah air gitu, mama tidak mencoba untuk kabur. Nah sampai dengan hari ini itu tuh tindakan-tindakan yang benar-benar bukan cuman ilegal, itu tuh banyak sekali. Jadi tuh contohnya dari JPU-nya aja itu tuh mama padahal lagi sakit, tapi JPU tuh minta minta dokter Rutan untuk menuliskan surat keterangan sehat. Padahal mama kan di satu ruangan itu kan 20 orang ya Mas ya. Terus 4 matras itu harus dibagi sama 9 orang. Kata mama tidurnya aja tuh untuk terlentang aja tuh nggak bisa, harus nyamping. Dan ini tuh kita ngomongin tentang ibu-ibu yang umurnya tuh hampir 60 tahun. Itu bisa jadi mama-mamanya kita semua gitu. Melihat itu, terus abis itu mama tuh jadi drop, sekarang tuh udah lebih kurus gitu. Nah terus ada video itu tuh benar-benar tidak sadarkan diri tapi tetap didorong pakai kursi roda ke pengadilan. Dan hakimnya itu, hakim utamanya Pak Sulistyo, kita sudah bilang beliau sakit gitu. Dan dia bilang, oh ini ada surat keterangan sehat, berdasarkan apa? Hanya berdasarkan tekanan darah. Orang COVID itu tekanan darahnya aja tuh normal Mas, tapi bisa saja besok sudah tidak ada gitu. Nah sudah seperti itu, kita sudah bilang keberatan berkali-kali. Yang paling lucunya dan paling ini benar-benar makanya pengembang itu tuh harus ditindaklanjuti itu, kan seperti yang Pak Kamarudin bilang, kita melakukan gugatan perdata. Hakim utamanya sama. Gimana ceritanya hakim utama pidana dan hakim utama perdata itu sama? Ini parah sekali gitu. Ini tuh benar-benar parah sekali. Dari mama saya biru-biru, dari mama saya tuh didorong pakai kursi roda, dan untuk ke persidangannya tidak pernah ada surat panggilan. Kita tidak pernah. Mama saya tidak pernah menerima Waktu surat. itu ditangkap di mana? Di Soekarno-Hatta, kedatangan di Soekarno-Hatta. Langsung dijemput gitu? Iya. Bagaikan teroris? Nah, 80 orang. gitu Mas. Dirtipidum Polda Metro Jaya mengarahkan 80 orang. Padahal tidak pernah ada surat panggilan juga. Kalau ada surat panggilan mama saya, tapi kenapa seperti itu gitu? Wah ini kan diskriminasi Bang, berarti Iya. langkah hukum biar lebih cepat
Ibu Ika bisa dibebaskan oleh Abah sebagai pengacara? Apa Hukumnya, langkah hukumnya, Bang? Langkah kita hari Senin besok, kalian juga datang ya. Iya. Kita mengajukan eksepsi. Mulai dari pengajuan SK surat Kapolri menyatakan tidak terbukti. Kemudian surat Kapolri itu juga ditujukan Kapolda. Dan lain-lain itu kita ajukan hari Sabtu, dan bukti-bukti lainnya akan kami berikan pada saat memberikan keterangan jumpa pers. Bang, abang mendengar nggak di balik semua ini ada orang besar di Indonesia? Ya, ini kan naga 9 atau 9 naga kan gitu kan. Jadi naga 9 atau 9 naga, ya siapa sih yang nggak tahu? Itu kan negara aja presiden minjam uang 1 triliun per orang kan kemarin kan. Jadi negara kita sedang tidak berdaya. Oleh karena itulah kita desak presiden supaya yang akan datang ini, presiden akan datang kan, supaya tidak usah minjam lah dari pengusaha itu, kasihan rakyat jadi korbanin. Jadi akibat pinjam-pinjaman pemerintah kan jadi rakyat menderita kan gitu loh. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bang. Saya mau tambahin apa tadi mau tambahkan ya, bahwa pengusaha ini atau naga 9 ini, kalau menurut Alvin ini kan dia bilang kan naga 9 ya, atau 9 naga. Dia bilang apapun kesalahan pengembang, apapun perbuatannya pengembang, kalau uang kita lebih sedikit daripada pengembang itu, belah cinca-cinca lah ya kan gitu, kata Alvin Bibi ya. Jadi menurut saya sangat menjijikkan gitu loh kalau kita ajarkan kepada anak cucu kita. Masa sih kalau pengembang tidak bisa ditindak gitu loh. Nah, oleh karena itu saya ingatkan kepada kita semua, nggak mungkin dong anak kita ajarin atau anak cucu kita ajarin kalau kamu berurusan dengan pengembang, biarkan aja pengembang itu, kecuali uangmu lebih banyak dari mereka. Masa kita begitu mengajari anak kita? Jadi kita harus ajarkan setiap orang harus taat pada hukum gitu loh. Jadi lain daripada itu, kalau tidak taat pada hukum akan ditindak gitu loh. Ya? Seberapa optimis abang bisa membebaskan? Saya sangat optimis Karena di belakangnya orang besar. Kalau misalnya tidak diberikan ini hari Senin, paling tidak akan mengajukan penangguhan penahanan dulu. Tapi kalau tidak diberikan juga, saya akan persoalkan. Buktinya hari ini kita lapor 2. Kita laporkan putusan hakim, yaitu putusan kosong atau itu 264, putusan palsu. Satu lagi saya laporkan juga kuasa daripada pelapor. Kemudian juga ibu itu juga menderita kerugian akibat itu. Dan satu lagi akan saya gugat pengusaha ini berikut dengan Kapolda dengan Kapolri dibenturkan gitu loh. Bagaimana Kapolri membuat satu putusan A, sedangkan Kapolda Metro Jaya melakukan B. Itu suatu kejahatan. Kakak sendiri apa yang kakak mau sampaikan kepada presiden yang akan datang dan kepada netizen juga, gimana caranya untuk ibu, Pak? Pertama-tama aku mau bilang makasih banyak dulu, karena di TikTok itu tuh viewsnya tuh sampai 5 jutaan lebih, dan semua orang tuh baik sekali. Semua orang itu bantu mendukung, semua orang tuh bantu nge-tag Alistio dan seterusnya ya gitu, jadi Corbuzier dan seterusnya. Tapi hanya saja memang unfortunately ya, sampai sekarang belum ada tindakan nyata juga, belum ada permintaan maaf juga dari APH gitu. Terus habis itu PT EPH juga masih tetap terus begini. Seperti yang Pak Amarudin bilang, mungkin lebih dari apapun kita butuh bantuannya semua untuk membantu bikin ini viral juga, dan makin seluruh masyarakat tuh tahu, agar masyarakat tidak takut. Kalau misalnya semakin kita takut dengan pengembang atau 9 naga, semakin kita akan ditindas dan negara kita akan semakin kacau. Jadi jadikan ini salah satu contoh, karena mama bilang mama ikhlas kak gitu. Mama tahu mama tidak salah, mama bilang kalau misalnya selama mama di hutan, mama bisa banyak bantu orang-orang. Gitu. Maksudnya ikhlas nyawa karena melawan ini atau gimana? Mama ikhlas dalam artian walaupun tindakannya itu jahat sekali sama mama, sampai dengan hari ini Pak,
percaya atau tidak ya, Mama tuh masih mengundang PT PH untuk melakukan upaya perdamaian, tapi mereka tetap tidak mau. Kita juga sudah bukan tidak mau. Hari ini diundang PT PH. Itu juga undangan itu karena kita undang melalui pengacaranya lebih dulu. Lalu pengacaranya menembuskan ke EPH. Lalu pengacara EPH yang baru berkirim surat ke kita. Oh, pengacaranya yang baru sekarang adalah ini, dikasihlah alamatnya ke kita. Saya undang lagi untuk bertemu dengan Dr. Iki Parida. Tapi hari ini kita undang merespon surat dia itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 ya, jam 2 atau jam 3 tadi tidak datang. Jadi kita buang-buang waktu. Jadi itulah yang mau saya katakan, mungkin mereka terlalu sombong kali ya, karena merasa bahwa mereka itu sangat dibutuhkan di Republik ini. Tapi itu juga saya ingatkan kepada pemerintah, tidak usahlah minjam-minjam pengusaha itu. Kita berdayakan aja masyarakat itu dan kita gali ke ekonomi rakyat itu, dan sehingga presiden yang akan datang dihormati daripada minjam-minjam tapi menyengsarakan rakyat sendiri gitu loh. Oke, sip.